Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran. Tolong Kapka dengan Nurul Makfiran nyalakan kameranya. Sehingga hari ini kita masih bisa belajar seperti biasa, meskipun hari ini kita dilakukannya secara online atau daring. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita umat muslim. Sekali lagi Nurul Makmira, Kapka, Rana, tolong kameranya diaktifkan. Kapka, tidur di Kapka. Oke, Alfa Kapka kalau tidak nyalakan kameranya. Nah, untuk materi hari ini masih seperti minggu lalu, pertemuan terakhir kita yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua dari materi teks eksplanasi. Ya, untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya, itu saya sudah upload di grup tadi. Itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, kali ini ya, lanjutan dari materi yang minggu lalu itu adalah yang bukunya nampak tidak? Kelihatan? Kelihatan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Oke, tidak kelihatan. Oke. Saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Kelihatan bukunya? Tidak, Pak. Hah? Ya. Tidak kelihatan? Oke. Buram sedikit, Pak. Kabur, Pak. Oh, kelihatan tapi kabur. Ya, memang saya belum zoom. Oke, tunggu saya zoom dulu. Sudah kelihatan? Bagaimana? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, Kelihatan, Pak. Kentar sekali nih. Ya, kentar sekali toh. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu soal tentang teks eksplanasi yang berkaitan dengan teknologi. Saya ingatkan kembali bahwa teks eksplanasi kompleks adalah teks yang membahas tentang fenomena. Fenomena yang dibahas adalah bisa berupa budaya, bisa berupa teknologi, bisa berupa fenomena sosial. Nah, terkait dengan satelit yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu berarti satelit itu masuk kategori fenomena apa? Apakah budaya, sosial, atau teknologi? Ada yang bisa jawab? Ya. Bisa dijawab? Sarah? Satelit itu masuk kategori yang mana? Apakah dia budaya, sosial, atau teknologi? Teknologi, Pak. Ya, teknologi. Oh, berarti harus menyebut nama ya. Nah, ini kan kita sudah bahas untuk mendapatkan bintang pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang di belakangnya itu buku ada ini. Istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Ya. Ini tentang kecepatan internet. Bisa terbaca? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, bisa ya, Pak. Bisa ya. Jadi Mbps itu ada huruf besar, ada Mbps-nya kecil, ada M-nya besar, ada Mbps yang kecil saja. Nah, di antara keempat singkatan ini, manakah kecepatan internet yang paling cepat? Yaitu dengan keterangan Mbps huruf besar semua. Ya. Pembagiannya ada di sini, tapi ini istilah di dalam bahasa Indonesia untuk penerapannya, misalnya
1 giga itu berapa byte, ya 1 MB itu berapa kilobyte, ya intinya kalau 1 MB itu biasanya 1024 kilobyte. Kalau 1 giga 1024 MB. Itu mungkin kalian pelajari di mata pelajaran informatika. Nah, sekarang apa hubungannya teks eksplanasi dengan kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, coba Anissa Pusia bisa dibaca yang warna hijau tambah 1 paragraf. Silahkan. Nyalakan mic-nya Anissa. Yang mana, Pak? Yang mulai B sampai 1 paragraf. Menggantikan isi teks eksplanasi kompleks dengan fenomena sehari-hari, membaca merupakan aktivitas penting dalam kehidupan. Sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan, kita harus menyempatkan diri untuk membaca. Dengan membaca, wawasan kita akan bertambah. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang pun dapat kita ikuti dengan cara membaca. Oke, lanjut Dennis. Dalam membaca teks eksplanasi kompleks, Anda harus memahami setiap gagasan yang ada. Gagasan tersebut bertujuan menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas. Gagasan terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas yang terdapat dalam suatu paragraf. Pada satu paragraf akan terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas. Oke, terima kasih. Nah, sama halnya dengan teks apa yang terakhir kita pelajari yang dikumpul bukunya? Yang teks apa? Ada yang masih ingat? Tes? Menulis esai? Ya, betul sekali. Tes esai. Nah, mirip dengan menulis teks eksplanasi. Di teks esai kan ada strukturnya juga. Nanti saya jelaskan strukturnya teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi itu yang wajib ada, pertama adalah gagasan ini, gagasan pokok atau biasa disebut gagasan utama yang biasa terletak di awal paragraf. Kemudian ada yang namanya gagasan penjelas, menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena. Ya, misalnya, ya, kalau kita fenomena sosialnya di kelas itu, apa contoh fenomena di kelas? Ya, misalnya kelas yang tidak bersih, mulai dari dalam, di luar. Ya, silahkan jelaskan sebabnya apa dan akibatnya. Ya, kalau akibatnya Pak dimarahi, ya bukan itu ya. Ya akibat, ya kalian sendiri akan merasa nyaman kalau kelasnya bersih. Nah, itu contoh fenomena kalau misalnya di dalam kelas. Kalau merujuk lagi ke yang lebih luas, ya fenomena di dalam sekolah. UPT SMA Negeri 2 Sidenren Rapang. Ya, mungkin fenomena sosialnya adalah yang suka bolos, yang suka lompat pagar. Nah, apa sebabnya mereka lompat pagar? Mungkin karena sudah mau pulang, tidak ada di guru yang mengajar. Terus apa akibatnya dari suatu fenomena yang dibahas? Ya. Nah, nanti itu yang kalian kerjakan. Oke, Rana baca. Selanjutnya. Mulai dari mana, Pak? Gagasan pokok atau gagasan utama? Yang ini. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide yang menjadi dasar dibentuk paragraf. Gagasan pokok hanya ada satu dalam setiap paragraf. Sementara itu, gagasan penjelas berfungsi mengembangkan gagasan pokok. Melalui gagasan-gagasan penjelas, pembaca akan dapat memahami maksud yang terkandung dalam gagasan pokok. Ya, kita ambil lagi contoh fenomena di dalam sekolah kita, fenomena sosial yang sering merokok, ya, yang sering kedapatan merokok entah itu di belakang kelas, entah itu di WC. Jadi gagasan pokoknya, ya kita bisa atau gagasan utamanya adalah ya kebiasaan merokok di lingkungan UPT SMA Negeri 2 Sidenren Rapang. Ya, di sini tadi ada yang mengatakan gagasan penjelas. Ya, nanti dijelaskan kenapa mereka merokok.
Nah, gagasan pokok itu biasanya tadi saya sudah bilang, ini juga sudah dijelaskan di waktu pengayaan ya. Gagasan pokok berada biasanya di awal paragraf atau awal dan akhir paragraf. Itu biasanya campuran ya. Gagasan pokok yang terdapat di awal paragraf disebut deduktif. Ya, sedangkan di akhir disebut induktif. Ya, deduktif induktif itu campuran. Ini ada contohnya. Ya. Gagasan utamanya, wilayah Indonesia sangat luas. Dibuatkan kalimat, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang wilayahnya sangat luas. Nah, pernah juga saya jelaskan di kelas, itu salah satu ciri kalimat utama, deskripsi, menggunakan kata merupakan, adalah, ialah. Ya. Ini contoh gagasan utama. Terus apa penjelasannya ini? Ya. Ya, misalnya, kalau Indonesia itu luasnya sekian, itu penjelasan nih. Terdiri dari beberapa pulau, itu sudah penjelasan. Ini contohnya di buku. Ya, ini gagasan penjelasnya. Luas daratan Indonesia. Ya, disebutkan. Ya. Nah, sekarang fenomena penggunaan teknologi saat sekarang ini ya. Kalau kita berbicara tentang teknologi saat ini, ada negara mana lagi yang berperang ini sekarang? Ini fenomena ini. Jadi, Iran, Pak Iran. Iran dengan Israel. Ya, Iran dengan Israel. Nah, kalau kita mau ambil dulu kalimat utamanya, ya kita jelaskan ya. Apa itu perang? Ya, kita jelaskan itu kalimat di sini gagasan utamanya, perang di Timur Tengah ya. Ini nih gagasan utamanya, perang di Timur Tengah. Ya, kalau kita mau buatkan kalimat utama, ya, perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel dipicu oleh siapa yang pertama kali menyerang? Ya, Iran. Nah, itu kalimat utamanya. Nah, sekarang gagasan penjelas. Ya, misalnya gagasan penjelasnya apa? Nah, ini fenomena sosial ya terkait dengan teknologi. Ya. Gagasan penjelas, penggunaan apa? Penggunaan senjata. Gagasan penjelasnya penggunaan senjata Iran. Nah, kalimat penjelasnya ya, senjata-senjata yang digunakan oleh negara Iran ya, menggunakan rudal balistik atau rudal drone dengan sekian ribu yang diluncurkan atau sekian puluhan yang diluncurkan setiap hari untuk menyerang Israel. Itu ya gagasan penjelas. Ya, bisa juga kita kasih gagasan penjelas untuk Israel sama seperti yang tadi. Nah, yang terakhir nanti itu ada namanya kesimpulan. Lanjut ya. Nah, setelah menentukan gagasan pokok, ya, adakah hubungannya dengan kegiatan fenomena kita sehari-hari? Ya, kalau yang saya jelaskan yang pertama tadi lingkungan sekolah, pasti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi antara peperangan Israel dengan Iran terkait dengan teknologi, untuk saat ini belum ada hubungannya. Tapi ke depannya ada. Kenapa? Karena Israel sudah menutup jalur, apalagi itu jalur minyak bumi, ada istilahnya itu. Jadi nanti tunggu saja. Ya, betul. Tunggu saja nanti bensin, bahan bakar naik. Karena itu salah satu jalur minyak bumi. Ya, kalau tidak salah 20% dari seluruh minyak bumi itu diambil dari sana. Ditutup nih sekarang. Nah, untuk saat ini mungkin belum ada, tapi ke depannya akan ada. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang teks eksplanasi.
Bisa terbaca ini struktur teks eksplanasi? Halo? Bisa terbaca bukunya? Denis? Ya, oke, bisa ya. Nah, untuk struktur teks eksplanasi, ya, yang pertama ada pernyataan umum. Yang mana tadi pernyataan umumnya? Ya, itu yang kalimat utama. Yang ada tadi kata merupakan, ialah biasa juga. Ya, biasa saya selalu beritahu bahwa berada di awal paragraf, ya, awal informasi, penjelasan. Nah, ini contohnya ada di buku. Tadi rangkaian penjelasnya, jadi ada 3 tadi itu, pernyataan umum, penjelas, terus yang ketiga apa? Strukturnya tadi? Kesimpulan. Oke, jadi tolong diingat, strukturnya teks eksplanasi kompleks itu hanya pernyataan umum yang biasa diwakili oleh ide pokok, gagasan utama atau kalimat utama yang disertai dengan penjelasan. Ya, ada di rangkaian penjelas. Terus yang ketiga ini, simpulan penulis. Ya, ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksplanasi. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksplanasi? Intinya tadi strukturnya itu ada 3 ya. Angel, Indra Maulana, tolong nyalakan mic, nyalakan videonya. Supaya nanti kalau di share ini rekaman, kan ini terekam ya. Berapa tadi yang dari strukturnya teks eksplanasi? Berapa, sebutkan saja dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30. Dari nyalakan mic-nya. Berapa, Darip? Ya, Pak. Berapa tadi strukturnya teks eksplanasi? Saya nggak ingat. Banyak Pak, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebut. Hah? Aku lupa ya, Pak. Coba bantu Denis. Berapa tadi Denis strukturnya? Nggak tahu Pak, nggak aku dengar tadi Pak, jelek jaringan. Ada yang tahu berapa? Ya. Ada 3 3. Pak, 3. Oke. 3, Pak. Ardiansa bisa sebutkan 1 saja, Ardiansa. Kesimpulan, Pak. Apa? Kesimpulan. Ya, betul, kesimpulan. Dasram? Indra. Selain kesimpulan, apa lagi strukturnya tadi? Ya, jadi yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Ya, betul, pernyataan umum. Andi Arif, Angkel Ingero. Yang kedua, gagasan penjelas. Terus yang ketiga, kesimpulan. Jadi nanti tugasnya gampang, Ji. Cari make judul dulu. Kamu ya, yang ada di sekitar kita, entah itu budaya, teknologi atau sosial. Buat wacananya enggak usah banyak-banyak. 5 paragraf mo. Setelah itu selesai tugasnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tapi jangan pikirkan tugas dulu ya, yang penting hadirannya dulu. Oke. Yang pengguna Zoom ini siapa nih? Supaya ini. Siapa ini? Siapa?
Dastina, Oh, Pak, Dastina. Tolong nyalakan kameranya. Ayo, Pak. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya terkait dengan untuk video penjelasan berikutnya akan saya share lagi di grup. Tidak usah saya tayangkan di sini. Cukup strukturnya tadi beserta fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Tidak ada ya? Ya, sebagai wali kelas, saya mengingatkan kembali puasa di semua hari ini. Selain Dedi dengan Dastina. Puasa, Puasa, Pak. Pak. Iya, Oke. Pak. Kecuali yang Masa Pak? Oke. Jadi minggu depan itu masih pembelajaran daring minggu depan insya Allah. Tapi Senin Kamis ya seperti ya kemarin ambil MBG-nya. Ya, Pak. Aidil, nyalakan kameranya Aidil. Sebelum saya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah kita sudah 19 orang. Ya. Tolong dinyalakan semua kameranya. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Tidak ada, Ji? Nggak ada, Pak. Terkait dengan tugas yang kemarin, masih ada yang belum kumpul. Kayaknya Andi Lady yang belum. Andi Lady ada di sini? Tidak ada, Di? Oke, tidak ada. Ada tambahan satu yang baru masuk, Nur Fitriah. Ya, nyalakan kameranya Nur Fitriah. Aidil juga, jangan dimatikan dulu Aidil. Sebentar, Di. Aidil. Oh, Aidil. Ferdi tidak ada. Ya. Oke, saya absen dulu. Jadi saya absen berdasarkan kamera aktif. Oke, sudah. Jadi pas 20 yang hadir ya. Jadi rekaman pembelajaran kita hari ini bagi yang terlambat masuk atau ada temannya tadi tidak masuk, nanti bisa dilihat di YouTube. Linknya akan saya bagikan di grup ya. Yakin tidak ada yang ingin bertanya baik terkait dengan kelas saya sebagai wali kelas atau materi yang tadi. Masih ada waktu ini. Kapan bukber kah atau apalah. Untuk kita kelas 12 itu tidak ada menyiapkan di musola, hanya kelas 10, 11 dan organisasi. Jadi aman maki bukbernya. Ya, tidak menyediakan maki bukber di masjid. Tidak seperti waktu kelas 1 dengan kelas 2. Ya, organisasi yang masih kayaknya tidak ada yang aktif juga di organisasi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nyalakan mic-nya. Nggak ada, Pak. Nggak ada itu? Oke, kalau tidak ada. Iya, Pak. Kalau tidak ada ya, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin ya, untuk materi hari ini saya nyatakan sudah selesai. Ya. Kalaupun ada yang bertanya bisa nanti lanjut di grup WhatsApp. Ya. Nulwal kalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.